Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita mengenai dengan tema menjalankan kerajaan sorga di muka bumi. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Daud menjalankan kerajaan Israel, ya. Ada 3 kasus yang nanti kita akan melihat bagaimana dia membawa tabut Tuhan itu yang sempat dirampas sama orang Filistin. Kemudian kita akan melihat janji Tuhan kepada Daud. Dan yang ketiga kita akan melihat kasus dia merampas seorang Batseba itu dan merencanakan pembunuhan kepada Uria. Kita akan cepat ya cerita ini ya. Dan nanti kita akan terapkan bagaimana hati Daud itu dan bagaimana kita nanti bisa menjalankan kerajaan Mesias. Karena kerajaan Mesias itu dalam batin ya. The kingdom of God is within you. Kerajaan Daud, kerajaan Israel itu kan hanya sebagai simbol saja ya, yang jasmani itu. Oke lah. Yang pertama dulu kita melihat tabut ya. Kita tahu kasus itu dari Imam Eli itu. Tabut itu dirampas sama orang Filistin. Ada berapa lama di daerah Filistin. Kemudian karena orang Filistin dihajar oleh Tuhan, oleh Yahweh, akhirnya dia kembalikanlah itu tabutnya itu ya. Nah, dikembalikan pertama ada di daerah Bet Shemesh itu ya. Dan akhirnya dibawa ke Kiryat Jearim, itu sekitar daerah Yehuda Benyamin itu. Nah, kemudian ketika Daud dia sudah menjadi raja, dia terus hatinya, memang Daud itu hatinya menyukai Tuhan lah kira-kira gitu, suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan dia mengingat tabut itu. Dia bawa, karena tabut itu kan simbol daripada kehadiran Tuhan. Daud itu rindu memang kepada Tuhan dia itu. Jadi dia bawalah tabut itu ke kota Daud, Yerusalem ya. Kota itu ada dari Yerusalem ada kota Daudnya itu. Nah, dia tahu ditaruhlah di kemah. Ini kalau saya baca di 2 Samuel pasal 6 ayat 17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Nah, itu satu ya kasusnya. Jadi bagaimana kita lihat cintanya Daud kepada Tuhan itu diekspresikan ya, ditampilkan, dinyatakan dengan cara dia bawa tabut itu ya ke kota Daud ya di Yerusalem. Oke, itu satu. Yang kedua, itu ada kasus janji Tuhan. Nah, si Daud ini kan setelah dia jadi raja, ada di situ dia dikasih ada istananya, ada Hiram itu ngirim dia bangun gitu rumah. Nah, Daud merasa, aduh, masa kan aku ini tinggal di rumah yang bagus begini sementara tabut Tuhan yang ada di kemah. Ya memang dia kan belum beli bangun bait sucinya. Akhirnya dia ngomong sama Nathan, terus Nathan bilang, ya jalankanlah keinginanmu katanya, mau untuk bangun bait suci. Tapi akhirnya Nathan dapat firman Tuhan, disampaikanlah kepada Daud. Bukan Daud yang akan membangun itu. Nah, dikasihlah dua janji. Intinya ya, saudara bisa baca di 2 Samuel pasal 7. Yang pertama, bahwa anak kandungmu lah yang akan membangun nanti bait suci. Ya. Bukan kamu, karena dia bilang kamu sudah banyak menumpahkan darah ya. Yang kedua, janjinya bahwa tahta Daud itu selama-lamanya. Dari keturunan Daud itu menunjuk kepada Yesus, Mesias. Tahta Mesias itu selama-lamanya. Memang Mesias itu, kerajaan Mesias kan selama-lamanya sampai menaklukkan segala sesuatu kan. Nah, jadi dari keturunan Daud ini ada 2 orang. Yang pertama Salomo yang akan membangun bait suci jasmani yang simbol dari gereja itu. Yang kedua itu Mesias membangun gereja juga, tapi realitanya ya. Makanya Yesus bilang, bukan bait suci ini, aku akan dirikan lagi. Yesus akan dirikan gereja. Oke lah, kita nggak bahas itu dulu. Intinya inilah 2 janji. Ini luar biasa, ini janji Tuhan kepada Daud ini. Suatu perjanjian yang luar biasa ya. Ya, ini kasus yang apa? Yang ketiga setelah itu ada ini pasal-pasal selanjutnya, ini pasal 11. Ini Daud dengan Batseba kasusnya. Ya. Setelah Daud sudah jadi raja, sebenarnya dia bilang begini, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, tapi Daud enggak lagi. Dia malah nyuruh si Yoab maju beserta orang-orangnya. Sementara dia sendiri di istana. Inilah kadang-kadang kalau udah santai itu bahaya. Memang datanglah pencobaan, dia naik di atas itu, dilihatlah perempuan mandi, itu si Batseba. Dia ambillah Batseba itu, dia rencanakan pembunuhan kepada Uria suaminya. Oke, padahal Uria ini pahlawan yang pahlawannya Daud, karena dia anak buahnya si Yoab itu kan. Oke. Perbuatan Daud ini luar biasa, sangat jahat. Bahkan waktu Nathan negor ya, memang Daud bertobat. Ya, ketika Nathan tegur, Nathan bilang ini pasal 12 itu ya.
dikasih peringatan lah. Ini ceritanya itu saudara bisa baca itu pakai perumpamaan. Ada orang kaya punya banyak domba, ada orang miskin cuma satu. Atau ini si orang kaya ini karena kedatangan tamu, dia ambillah ini si domba yang miskin ini cuma satu ini. Dan untuk orang kaya, Daud marah sekali dengan cerita itu kan, ngeliat tuh orang kaya ini rakus sekali nih, kurang ajar ini, kira-kira begitulah. Begitu dia marah begitu, Nathan bilang ya kamulah orangnya itu katanya. Waduh, itu teguran Nabi itu memang tunjuk langsung ke apanya. Tapi Daud nggak marah. Dia benar-benar hancur, aku berdosa. Memang benar, Daud sudah banyak istrinya, udah banyak gundiknya lagi. Si Uria itu cuma punya satu, tapi dirampas juga begitu, ya. Nah, Tuhan bilang perbuatan itu sangat menista. Dan aku akan berikan, karena Daud bilang gini, orang itu yang kaya itu katanya harus ditimpal 4 kali lipat katanya. Sambil marah Daud itu sama orang kaya itu yang rampas domba si miskin ini. Akhirnya Nathan bilang, ya kalau gitu karena engkau lah orangnya itu, maka engkau akan mendapat 4 kali lipat ini hajaran Tuhan. Engkau diampuni kan, dia udah bertobat kan, Daud bertobat kan, kerajaannya tetap ada. Tapi ada 4 ini disiplin lah saya bilang. Ini yang pertama, aku sudah baca di 2 Samuel pasal 12. Yang pertama dibilang, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Jadi keturunannya Daud itu akan mengalami saling bunuh begitu ya kira-kira ya. Yang kedua, malapetaka akan kudatangkan atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Ini ayat 11 ya. Nah dari situ kita lihat kalau sudah baca cerita selanjutnya, itu malapetakannya itu ketika Amnon sama-sama anak Daud nih dengan Tamar itu. Amnon memperkosa Tamar. Ini Amnon tapi beda ibu ya, beda ibu. Nah, jadi nanti ada lagi berikutnya malapetaka Absalom. Absalom itu abangnya si Tamar membunuh si Amnon. Ya kita tahu cerita. Bahkan si Absalom ini malapetakannya lebih ngeri lagi. Coba baca yang ketiga. Yang ketiga ya sekarang. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang lain itu adalah Absalom ya. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ya, engkau melakukannya secara tersembunyi kata Tuhan. Aku akan melakukannya di depan seluruh Israel. Nah, kita tahu Absalom itu kan atas nasihat Ahitofel ketika dia berontak kepada Daud, Daud lari dari Yerusalem, saudaraku. Lari dia itu karena Absalom sudah banyak orang berpihak sama dia. Akhirnya dibentangkanlah kemah dan Absalom nidurin semua gundik-gundik Daud yang ditinggalin di istana itu. Di depan seluruh Israel. Ya. Ini luar biasa ya. 3. Yang keempat, satu lagi. Itu anak yang dilahirkan Batseba rupanya sempat hamil ya. Sebelum dia resmi itu Daud hamil. Si Batseba punya anak. Dikutuklah anak. Ditulahin lah sama anak ini mati. Daud sudah sampai berpuasa minta belas kasihan Tuhan, enggak bisa. Tetap anak itu mati, ya. Ini 4 ya akibat. Saudaraku, dosa Daud enggak main-main itu, ya. Dihajar oleh 4. Ini ngeri saudaraku. Tapi, nah kalau kita baca ya Kisah Rasul 13 ayat 22 saya baca ya. Bagian bawahnya ya. Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara bayangkan ini Tuhan yang ngomong ini. Katakan saya baca sekali lagi ya. Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Walaupun ada kasus Batseba begitu, tapi Tuhan tetap ngomong begini. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Rupanya mata Tuhan kan mencari keliling bumi ini, mencari orang yang bersungguh hati dengan dia. Nah sekarang pertanyaannya begini. Apa ya yang menyebabkan Tuhan kok Daud itu kok berkenan ya di hadapan Tuhan? Yang pertama jelas itu Tuhan sendiri ngomong, dia tuh melakukan segala kehendakku, segala keinginanku, dia lakukan itu. Yang kedua kita bisa melihat memang hati Daud itu sekalipun dia punya kelemahan daging ya, kelemahannya ngeri, rampas isi orang, bunuh suaminya itu kan ngeri itu. Tapi Daud itu hatinya dari Mazmurnya kita lihat kan, dia suka sama Tuhan, suka sama kehendak Tuhan, suka akan kehadiran Tuhan. Itu kuncinya, ya. Itulah menyebabnya, karena gini, manusia melihat lahiriah, Tuhan melihat dalam batin. Nah ini ya persoalannya. Makanya kalau Tuhan mencari orang yang berkenan kepadanya, dia nggak lihat luarannya. Dia Tuhan itu lihat di dalamnya ini, apa nih hati batinnya orang ini. Suka apa nih dalam batin dia? Apakah dia cinta uang atau tidak?
Saya beri contoh, nih sekarang kita terapkan dulu sebentar. Kita lihat dulu kasus Farisi, ahli Taurat. Itu orang yang sangat beragama sekali, ya. Kalau pakai jubah itu ada jubahnya, ada ayat-ayat kitab sucinya itu, ya. Dan mereka kalau berdoa pun ditampil di depan, kadang-kadang di cekungan jalan tuh, sehingga orang dari mereka dihormati oleh orang banyak. Makanya ketika Yesus dihadapkan dengan Barnabas, Barabas bukan Barnabas, pembunuh itu, oleh hasutan orang Farisi, orang banyak ini bisa milih Barabas. Nolak Yesus. Padahal saya yakin tuh orang banyak itu pasti tuh udah makan mujizat roti yang Yesus bikin tuh, 5.000 orang. Pasti saya yakin di antara orang-orang yang teriak-teriak memilih Barabas ini, ada orang yang udah disembuhkan barangkali. Ada orang yang udah diusir setan dari dalam ininya. Tapi oleh pengaruh orang Farisi ahli Taurat. Jadi orang Farisi ahli Taurat ini sangat-sangat orang yang mantap lah, ya, dihormati orang banyak, kelihatannya bagus, apa semua, bajunya pakai ada apa, baju jubah agamawi itu loh. Tapi Yesus bilang, lihat di Matius 23 tuh, dosanya orang apa? Itu adalah munafik. Kesuciannya hanya lahiriah. Apanya ngikut Tuhannya itu kelihatan hanya lahiriah aja, tampilannya doang, tapi di dalam batinnya, orang Farisi ahli Taurat itu cinta uang. Surat di Injil Lukas. Orang Farisi ahli Taurat cinta uang. Oke lah, kita terapkan sekarang. Oke. Semoga saudara dan saya didapati hatinya itu berkenan, dalam arti kita menyukai Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, walaupun tampilan lahiriahnya pelayanan kita, Enggaklah kita nggak punya pengikut, emang kita nggak cari pengikut, kita nggak punya bangun gedung, nggak ada apa-apa. Tapi yang penting semoga kita tuh mendapat kasih karunia, batin kita ini disukai Tuhan, karena kita senang sama Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, itu kuncinya. Di pengadilan Kristus saudara nggak dilihat itu, berapa banyak pengikutnya, berapa banyak gedungnya, berapa enggak gitu. Yang dilihat tuh batin orang itu, ya, karena Tuhan melihat dalam batin, ya. Semoga ya saudara dan saya mendapat kasih karunia, sehingga batin kita ini berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan kita dapat menjalankan tentu ya kerajaan sorga di muka bumi hari lepas hari. Haleluya. Amin.